Baik, selamat berjumpa kembali. Ini berhubung beberapa menginginkan saya untuk membuat video tentang bagaimana cara menghitung luas tambang galian dan timbunan, maka kali ini akan saya tampilkan video mengenai hal itu. Nah, sebelum masuk ke sana, perlu diketahui dulu apa itu galian dan timbunan. Kalau orang lapangan biasanya mengenal itu dengan istilah cut and fill ya. Dan ini pada pekerjaan sipil sangat banyak. Hampir setiap pekerjaan melakukan kegiatan cut and fill ini. Misalnya pada pekerjaan pembuatan jalan, bendungan, bangunan, reklamasi dan sebagainya. Galian dan timbunan dapat diperoleh dari peta situasi yang dilengkapi dengan garis kontur atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengukuran sifat datar profil melintang sepanjang koridor jalur proyek atau bangunan. Jadi untuk berapa besarnya galian timbunan bisa kita hitung melalui peta yang ada garis-garis konturnya atau diperoleh secara langsung dengan pengukuran di lapangan ya. Nah, biasanya pengukurannya dengan sifat datar baik itu profil melintang maupun memanjang pada suatu proyek bangunan. Nah, ini adalah gambar contoh pekerjaan galian dan timbunan. Sebelah kanan ini adalah contoh pekerjaan galian di mana ada beberapa alat berat yang melakukan proses galian. Nah, seperti apa sih galian dan timbunan? Sebagai contoh gambar di samping ini. Jadi misalnya saja kontur tanah asli kita adalah yang garis putus-putus itu ya. Kemudian berdasarkan perencanaan maka pada titik tersebut itu direncanakan nanti jadinya kalau dibuat potongan melintang adalah seperti itu ya. Maka pasti akan ada bagian yang harus digali dan ada bagian yang harus ditimbun. Nah, ini adalah bagian yang harus digali, tokat ya. Ini adalah bagian yang digali, kemudian ini bagian yang ditimbun gitu ya. Nah, seperti apa kemiringan dan sebagainya nanti akan dipelajari di mata kuliah mekanika tanah atau pendidikan tanah ya, untuk menghitung atau menetapkan berapa sebaiknya kemiringan ini ya. Karena kalau kemiringan ini tidak sesuai nanti malah bisa longsor gitu ya, jadi disesuaikan. Atau mungkin setelah digali perlu dilakukan perkuatan ya, dengan pasangan batu atau dicor gitu ya dengan beton gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita membahas galian dan timbunan, kita akan sering berhubungan dengan istilah kemiringan ya. Ini kan miring gitu ya, kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa dan sebagainya ya. Banyak istilah kemiringan. Nah, dalam pekerjaan sipil kemiringan atau ada juga yang biasa menyebut slope ya. Kalau di matematika namanya gradien gitu ya. Nah, kemiringan atau slope merupakan keadaan di mana terdapat bidang atau permukaan yang tidak rata disebabkan adanya bagian yang lebih tinggi dan ada bagian yang lebih rendah. Jadi tanah itu kan tidak rata Pak ya, dalam kondisi aslinya kan tidak rata, pasti ada bagian yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan tumbukan yang lebih tinggi dan lebih rendah itu kan biasanya dihubungkan dengan suatu situasi tanah miring gitu ya. Nah, tadi saya katakan ada yang menyebutkan gradien ya, ada yang juga bisa menyatakan kemiringan itu dengan persentase atau dengan derajat gitu ya. Ya, sama saja, tergantung kebiasaan. Tapi kalau di dalam teknik sipil biasanya pakai persentase atau gradien gitu ya, biasanya seperti itu. Yang derajat ada juga, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kalau gradien bagaimana cara menyatakannya? Kalau kemiringan dinyatakan dalam gradien, maka cara
caranya adalah jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Contohnya seperti gambar di samping ini ya. Gambar di samping ini ketika kita akan menyatakan berapa sih kemiringannya secara gradien gitu ya. Nah, kita ambil saja misalnya saja ini 12 meter, ini 3 meter ya. Kemiringannya seperti itu. Kalau kita ukur ke bawah 3 meter, ke sana 12 meter, maka gradiennya adalah 3 dibanding 12 atau 1 banding 4 gitu ya. Seperti itu. Atau juga bisa dengan persentase ya. Persentase ya kita gunakan Y per X gitu ya. Y per X ya. Kalau kita tahu koordinat sistem koordinat kartesian ya, ini adalah bagian Y, ini adalah X gitu ya, maka untuk menyatakannya adalah persentase ini dibagi ini kalikan 100% atau 25%. Kalau dengan derajat bagaimana? Dengan derajat ya kita bisa menyatakan kemiringannya seperti ini ya. Ini adalah kemiringannya. Nah, kemiringan ini bisa kita hitung dengan tangan Y per X ya. Sehingga kalau kita ini adalah alfa gitu ya, maka kemiringan atau alfanya ini besarnya adalah arcus tangan Y per X. Nah, setelah kita hitung akan sama dengan 14,03 derajat. Nah, itu beberapa cara menyatakan kemiringan atau slope. Nah, ini contoh menyatakan kemiringan ya. Biasanya kemiringan persen itu sering kita jumpai pada pekerjaan jalan ya, jalan raya. Ketika kita membuat potongan melintang, biasanya kemiringannya ini dibuat atau dinyatakan dalam persen, 2%, kemudian 3% ya. Jalan itu dibuat miring ya, supaya apa? Supaya airnya itu segera dapat keluar. Ini kok beda ya? Beda karena bahannya beda. Bahan yang lebih baik membutuhkan kemiringan yang lebih kecil daripada bahan yang lebih jelek ya, untuk bisa mengalirkan dengan air dengan kecepatan yang sama. Nah, tentunya bagian yang diperkeras ini adalah bagian yang lebih baik daripada bagian di sini. Ini biasanya disebut dengan bahu jalan. Bagian ya kadang-kadang diperkeras tapi tidak sebaik kualitasnya ini, atau mungkin hanya sirtu gitu ya, atau batu gitu ya, atau tanah juga bisa ya di sini. Sehingga kemiringannya biasanya membutuhkan supaya segera keluar, karena musuh utama dari jalan dengan bahan ikat aspal gitu ya, perkerasannya dengan bahan ikat aspal itu musuhnya adalah air. Selain itu juga supaya air di sini tidak mengganggu perjalanan, karena akan bisa mengakibatkan kecelakaan ya, menurunkan tingkat keselamatan jika jalan itu banyak tergenang air. Nah, juga bisa dinyatakan kemiringan itu pada kemiringan ini saluran air, saluran drainase di kanan kiri jalan. Kalau menyatakan kemiringan di saluran air atau drainase di kanan kiri jalan ini, kemiringannya biasanya pakai perbandingan 1 banding 1 ya. 1 banding 1 ya 45 derajat ya, atau 1 banding 2 atau 1 banding berapa, tergantung ya, tergantung desainnya, tergantung bahan yang akan digunakan, tergantung dari material aslinya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh penggunaan satuan atau cara menyatakan kemiringan suatu bangunan gitu ya, atau galian. Nah, konsep dari perhitungan volume galian dan timbunan sebenarnya cukup sederhana, yaitu konsepnya adalah kita menghitung luas volume prisma gitu. Kalau kita menghitung volume prisma ya sama dengan alas kali tinggi. Kalau alas dan tingginya beda ya, maka rata-rata alas dan tinggi atau alas tambah tinggi bagi 2 dikalikan dengan jaraknya atau panjangnya. Sama juga dengan ketika kita misalnya saja akan menghitung galian dan timbunan pada suatu jalan raya gitu ya. Ya, kita lihat potongan di sisi 1, kemudian sisi 1 di sini dan sisi 2 di sini, kemudian kita rata-rata ya. Nah, masalahnya adalah kalau bentuk yang direncanakan kita masih cuma tanah di sini dan di sini kan berbeda ya, sehingga luasan tampang galian dan timbunya juga pasti akan berbeda. Nah,
Yang akan kita bahas di sini bagaimana cara kita menghitung berapa luas galian dan penggunaan pada luas tampang ini. Ini penjelasannya yang tadi ya, untuk menghitung berapakah volume bagian ini ya. Kita hitung luas tampang di sini, luas tampang di sini, kita rata-rata kalikan jaraknya, itu adalah volumenya. Kalau di sini volume sama dengan A1 tambah A2 dibagi 2 kalikan L. Oke, seperti itu saya kira sudah cukup jelas bagaimana menghitung volumenya. Nah, kita nanti akan menghitung berapakah A1 dan A2 pada setiap potongan. Nah, misalnya saja hasil survei di lapangan, gambar potongan melintangnya pada satu titik adalah seperti ini ya. Nah, kalau gambarnya simetris seperti ini gampang sekali untuk menghitung. Misalnya ini adalah galian gitu ya, ini kan bentuknya trapesium. Nah, gampang sekali. Kalau trapesium ya ini tambah ini dibagi 2 kalikan tingginya gitu ya. Nah, sangat mudah ya, sangat mudah untuk menghitung berapa luas tampang galian, juga timbulannya. Nah, B ini disebut dengan lebar formasi atau lebar yang akan dibutuhkan gitu ya, akan dibutuhkan ketika kita membuat jalan, membuat saluran drainase dan sebagainya. Nah, kemudian kalau W ini adalah jarak mendatar dari sumbu tampang sampai perpotongan sisi talut dengan permukaan tanah asli, ini adalah W, ini adalah W. Nah, nanti kalau bentuknya seperti inilah W-nya ini. Nah, W-nya seperti ini. Ini yang dibutuhkan. Kemudian W-nya ini tergantung ini kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa, ini kemiringannya berapa. Nah, berapa kemiringannya sekali lagi nanti tergantung dari jenis tanahnya dan material. Mungkin kalau di sini mau diperkuat ya, material yang akan kita gunakan. Juga nanti dihitung volumenya di sini, misalnya untuk saluran air ya, volume yang akan dialirkan untuk air itu berapa ya. Saya kira gambarannya cukup jelas ya. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus ini ya, luas tampangnya sama dengan ini. Tapi masalahnya kalau kita menghafal rumus ini ya seringkali tidak hafal gitu ya, atau sulit untuk menghafalkan itu. Atau sekarang hafal mungkin 1 hari 2 hari lagi sudah lupa. Tapi kalau rumus trapesium, rumus segitiga dan sebagainya, kita akan mudah mengingatnya bahkan sampai tua, sampai kita punya cucu ya, kita masih ingat bahwa rumus untuk menghitung luas trapesium adalah ini, rumus segitiga adalah itu. Nah, kita akan menggunakan rumus-rumus yang bisa kita ingat setiap saat ya. Oke. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, langsung saja kita gunakan contoh supaya lebih cepat saja, lebih cepat untuk memahami. Misalnya pada suatu potongan ya, suatu potongan tampang melintang suatu jalan ini ya, itu potongan itu berada pada permukaan tanah dengan kemiringan 1:12 ini ya, 1:12. Kemudian pada potongan itu akan dibuat suatu jalan raya dengan lebar formasinya 12,5 meter ya. 12,5 meter dengan titik center lainnya sudah ditentukan di sini. Nah, kemudian berdasarkan analisis pada titik di center line ini kita membutuhkan ketinggian 3,1 meter ya, tentunya ini berdasarkan potongan memanjang ya. Nanti bagaimana potongan memanjang dan melintang di jalan raya akan lebih jelasnya akan dibahas lebih dalam di mata kuliah geometri jalan gitu ya. Nah, kemudian ditentukan bahwa kemiringan di kanan kirinya ini adalah 1,2. Misalnya saja dari material yang digunakan kita bisa gunakan kemiringan 1,2. Oke, 1,2. Kemudian ininya 12,5. Nah, pertanyaannya adalah berapa luas daerah yang berwarna kuning ini ya, berwarna kuning ini berapa luasnya. Nah, kita akan menggunakan atau gini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ini ya. Di beberapa buku ukur tanah
ada yang menyampaikan rumusnya. Ini gampang saja Pak, kita menggunakan rumus B satunya sama dengan ini gitu ya. B informasinya, M nya kemiringan, kemudian H nya adalah tinggi tadi, K nya adalah kemiringan tanah aslinya ya. B1, B2 gampang ya. Namun menghafalkan rumus ini kan tidak gampang ya, menghafalkan rumus yang seperti ini tidak gampang. Maka akan saya jelaskan dengan cara seperti ini. Jadi ini ya, saya coba gambar secara skematis ya. Saya gambarkan seperti ini adalah luasan yang akan kita hitung, ya bidang yang akan kita hitung luasannya gitu ya. BDFH ya, BDFH. Nah, untuk menghitung itu kita buat segitiga seperti ini, karena bagi luas segitiga trapesium bukan luas atau bidang yang mudah untuk kita hitung luasnya gitu ya. Nah ini kita perpanjang saja, ini kita perpanjang, kemudian kita perpanjang, ketemu di sini. Yang di sebelah kanan ini diabaikan dulu ya. Sebelah kanan ini diabaikan, kita menghitung yang sebelah kiri dari center line ini ya. Ini diperpanjang, kemudian diperpanjang. Kalau ini saya perpanjang dan bertemu dengan perpanjangan titik ini, maka saya akan mempunyai segitiga ABC ini. Nah, kalau tadi lebar formasinya 12,5, maka setengahnya ini karena tepat di center line, bagian kirinya adalah sama dengan 6,25. Dan kita tahu bahwa kemiringan dari tanah ini, timbunan ini adalah 1:2, sehingga kalau di sini 6,5, maka di sini nilainya adalah 3,125 karena kemiringannya ini adalah 1:2. Y per X-nya adalah 1:2. Kalau kita tahu X-nya 6,25, maka Y-nya adalah 3,125, separuhnya ini. Nah, ini sangat tergantung dari kemiringan ini. Kebetulan di sini kemiringannya adalah 1:2. Nah, kita sudah tahu nilai ini, Oke. Kemudian tinggi dari sini sampai sini kita tahu 3,1 ya, dari C sampai E. Dari C sampai E sama dengan 3,1. Nah, setelah kita tahu seperti itu, ini kita teruskan ke bawah garisnya dari centernya kita teruskan ke bawah, kita potongkan dengan garis datar yang memotong H. Nah, dari sini segitiga ACB, perhatikan segitiga ACB dan segitiga AIH ya, adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Sudut-sudutnya sama. Ini sudutnya ACB dan AIH itu sudutnya sama. Ini juga sudutnya sama dengan sudut ini. Maka ini juga pasti sudutnya sama ya, 90 derajat. Maka dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, kita sudah belajar waktu di SD atau SMP dulu ya, bahwa dua segitiga yang sebangun maka perbandingan panjang sisi-sisinya adalah sama ya. Masih kita ingat, nggak perlu kita hafalkan, tapi sudah otomatis hafal karena dulu di drill ketika kita di SD SMP tentang perbandingan itu. Sampai kapan itu saya kira kita sudah masih ya. Nah, maka AI dibanding HI, AI per HI sama dengan AC banding BC, karena perbandingannya sisinya sama, sisi tegaknya ini sama dengan sisi tegak ini. Terus kita bandingkan dengan sisi tegak ini, sisi tegak dibanding sisi horizontal, di sini juga sisi tegak dibanding sisi horizontal. Atau Anda membuat bandingan ini dibanding ini juga sama, dibalik-balik juga sama ya, atau ini banding ini sama dengan ini banding itu ya, sama saja. Nah, saya tuliskan di sini AI banding HI, Anda perhatikan di gambar, AI dibanding HI sama dengan AC dibanding BC ya. Nah, AI ya, atau AI itu panjangnya berapa? AI itu panjangnya ini ditambah dengan X ya, dari A sampai G ditambah dengan X ya. Dari A sampai G berapa? Kita sudah tahu ini nilainya 3,125, ini 3,1, maka dari A sampai G adalah 6,225. Ini 6,225 ditambah dengan X, ini X. HI-nya sama dengan apa? HI-nya sama dengan
Ya, HI-nya ini adalah WI ya, atau kita tulis W1 atau kita tulis dengan HI juga nggak apa-apa, W1. Nah, kita tahu perbandingan ini banding ini sama dengan perbandingan ini dan banding ini, atau sama dengan kemiringannya atau 1:2. Nah, kita punya satu persamaan tapi dengan dua bilangan anu yang perlu kita ketahui. Bilangan anu ini apa? X dan W1. Nah, kita tahu bahwa di segitiga ini, Anda perhatikan segitiga GIH. Nah, maka GI dibanding HI sama dengan 1:12 atau sama dengan kemiringan antara itu. Atau X dibagi W1 sama dengan 1:12. Atau W1-nya sama dengan 12X. Disini W1-nya sama dengan 12X. Nah, nilai W1-nya ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan ini untuk menghilangkan konstanta W1 menjadi X gitu ya. Maka kita ganti, kalau kita ganti W1-nya dengan X gitu ya, dengan 12X, maka persamaannya menjadi apa? Menjadi 6,225 ditambah X dibagi 12X-nya. 12X-nya ini dari perbandingan ini ya, W1-nya ditemukan sama dengan 12X. Ini sama, nilai ini sama dengan 1:2. Nah, saya sudah punya satu persamaan dengan satu bilangan anu yang belum diketahui. Tentunya berapa bilangan anu itu bisa kita ketahui. Tinggal kita kalikan saja ini 6 ya, kita ini kalikan ini sama dengan dikalikan ini ya, pelajaran di SMP dulu ya. Kalau untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, 62,225 kalikan 2 sama dengan 12,45, X kali 2 sama dengan 2X, kemudian nilainya sama dengan ini kali ini, 1 kali 12X sama dengan 12X. Kalau ini saya pindah ke ruas kanan menjadi 10X, atau 10X sama dengan 12,45. Dengan mudah kita bisa menghitung berapakah nilai X. X-nya sama dengan 1,245 meter. W1-nya tentunya bisa kita hitung karena W1 sama dengan 12X, maka W1-nya sama dengan 14,94 meter. Coba kalau Anda latihan nanti ini gambar secara sekali tulis, atau Anda perlu gambar pakai Corel, Anda buat skala di Corel gitu ya, itu sangat bisa. Dan Anda cek apakah panjangnya benar seperti itu ya, Anda bisa Anda cek. Nah, setelah kita ketemu W1 ini ketemu, X-nya ketemu ya, nilainya, maka dengan mudah kita bisa menghitung ya, di sebelah bawahnya ya, di sebelah sini kita abaikan dulu karena hitungan ini adalah untuk menghitung bagian ya sebelah kanan ya. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Maka luas BCGH yang akan kita hitungnya separuh dari timbunan ini ya, biasanya separuh sebelah kiri centerline ya, kalau nilainya belum tentu separuh. BCGA ya sama dengan luas AIH dikurangi luas ACB dikurangi luas GIH. Nah, mudah sekali, semua sisi-sisinya sudah kita ketahui dan itu bentuknya segitiga. Akan sangat mudah sekali untuk kita hitung berapa luasnya. Nah, kita hitung satu persatu. Luas AIH sama dengan AIH ini kan sebuah segitiga, maka luasnya sama dengan alas. Oh sorry, ini lambangnya kok berubah jadi P, ini harusnya W1 ini W2 ya, nggak apa-apa, ini salah mengcopy saja karena saya ganti, tapi di lembar berikutnya sebelum saya ganti. Nah, setelah ini W1 ya, ini dianggap W1 ya. Ya, maka segitiga ini kita tahu luasnya sebenarnya kalau kita hitung luas ingat luas rumus luas segitiga gitu ya, sama dengan setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, ini adalah setengah kali alasnya W1 tadi kalikan tingginya ini. Nah, tingginya di sini berapa? Tingginya sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Nah ya, ini ditambah ini ditambah ini. W1 nya tadi sudah kita ketahui berapa nilainya W1, 14,94. X nya sudah kita ketahui, X nya adalah 1,245. Maka luas AIH sama dengan 55,8009 meter persegi. Ya,
Kemudian luas ABC ya dengan mudah, setengah alas kali tinggi, alasnya mana 6,25 kali tinggi, atau dibalik juga nggak apa-apa gitu ya. Setengah kali 3,125 kali 6,25 sama dengan 9,7658. Nah, nanti dicek lagi ya, tolong dicek lagi apakah hitungan saya ini sudah benar. Mungkin pada saat mencet kalkulator itu ada keluhan ya biasa ya, kadang-kadang mencetnya keliru ya. Tapi ketika saya baca 2 kali ini ya, sudah saya baca 2 kali kok kelihatannya sudah benar. Tapi silakan dicek lagi, tapi yang penting prinsipnya saja. Kemudian luas GIH ya gampang, luas ketiga adalah luasan segitiga. GIH ini alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi sama dengan W1 kali X bagi 2 gitu ya. W1 nya tahu 14,94, X nya tahu, maka kita tahu luasnya. Luasnya adalah 9,3002 meter persegi. Sehingga luas BCGH bisa kita hitung sama dengan luas total ini ya dikurangi ini dikurangi itu dikurangi bagian yang kecil ini ya, sehingga sampai 55, sekian dikurangi 9, sekian dikurangi 9, sekian ketemu 36,7351 meter persegi. Oke, cukup mudah bukan? Nah sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Kalau dilihat dari gambarnya sebelah kanan pasti akan lebih kecil nanti luasannya ya, kalau kita lihat dari gambar pasti lebih kecil. Ya, oke, mari kita lihat kembali lagi ke slide yang tadi. Kita lihat sebelah kanan, ini tadi yang sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Kalau kita lihat sebelah kanan, maka kita lihat AEF dibanding kita lihat segitiga AEF ya. Segitiga AEF dan segitiga ACD ya. Ini kan dua segitiga yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya sama gitu ya. Nah, maka AE dibanding EF sama dengan AC dibanding CD sama dengan 1:2 gitu ya. Ini. Nah, AE nya berapa? AE nya gampang. AE nya adalah sama dengan 6,225 dikurangi R. Ya, R nya berapa? Nanti kita hitung ya. Kemudian CD nya sama dengan W2 atau oh iya ini belum saya ganti juga ya. Ini harusnya W2 aja. Gak apa-apa, ini W2. Saya ada salah yang di sini sudah saya ganti W2, tapi masih pakai notasi T, tapi ini adalah W2 gitu ya. Ini adalah W2 atau di gambar ini T sama saja ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa nilai ini sama dengan setengah ya, perbandingannya sama dengan setengah. Dan coba kita lihat segitiga FEG ya, FEG. Nah, dalam segitiga FEG ini, maka R banding W2 ini ya, R banding W2 maka nilainya sama dengan 1:12. Ini kita tahu ini sudah W2 tapi di sini T ya, apa-apa. Karena ada penjelasan ini saya kira nggak masalah ya, kalau Anda baca tanpa penjelasan ini mungkin Anda bingung. Ini W2, ini W2 ya. R banding W2, R banding 2 sama dengan kemiringan ini kan ya, sama dengan 1:12, sehingga W2 sama dengan 12R gitu ya. Nah, maka W2 nya ini untuk saya gantikan ke sini, ini W2 ya, sekali lagi ini W2 untuk saya substitusikan ke sana, W2 nya di sini atau T di sini dengan 12R, sehingga persamaannya menjadi 6,225 dikurangi R dibagi 12R sama dengan setengah. Nah, ini kita punya satu persamaan dengan satu bilangan anu yang belum diketahui, maka bilangan anu itu bisa kita ketahui. Nah, kita uraikan, akhirnya kita mendapatkan R sama dengan 0,8893 ya, sama W2 nya sama dengan 10,6714 meter ya satuannya. Nah, R-nya sudah tahu, W2 nya sudah tahu lah. Nanti tidak akan mudah untuk menghitung itu. Nah, silakan nanti Anda baca secara detail di sini ya. Sekali lagi ini adalah W2. Mohon maaf karena lupa mengganti itu ya. Oke. Dan kalau Anda sambil mendengarkan saya, kalau pengen lihat rumusnya ya tinggal di pause saja ya videonya supaya Anda bisa melihat rumusnya. Nah, sekali lagi kita sudah tahu R-nya dan W2-nya. R-nya sekian, W2-nya sekian. Nah, kemudian kita akan hitung luasnya. Luasnya apa? Luas ini ya, luas bagian ini sama dengan luas ini ya, luas ini dikurangi luas ini ditambah luas itu.
ya, luas C D F E sama dengan luas A E F ini ya, dikurangi luas A C D ditambah luas E F G ini. Nah, masing-masing berbentuk segitiga, kita tahu sisi-sisinya, dan itu segitiga siku-siku. Sangat mudah untuk menghitung luasannya ya. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, silahkan Anda cermati, nanti silahkan di pause saja kalau Anda ingin lihat angka-angkanya. Langsung saja untuk menghemat waktu. Ini ketemunya luasnya adalah 23,4492 meter persegi luas bagian ini ya. Luas bagian ini adalah 23,4492 meter persegi. Atau sehingga luas total ini ya, luas bagian kiri tadi yang sudah kita hitung di sini ditambah luas bagian kanan ini ya. Nah, 36,7351 ini ya, sama ditambah ini kita bedakan ke sini. Sorry ini, mohon maaf ini ada kekeliruan ya, ini belum saya ubah lagi ya, kelihatannya yang betul yang ini ya, tapi nggak apa-apa, dilihat aja ya. Ini ada kekeliruan, kemarin sudah saya koreksi, cuma di sini ya saya kira yang saya koreksi ya, agak lupa saya. Ini kok nggak sama, ini harusnya sama, ada kekeliruan kemarin perhitungan ya. Nah, nanti dicek lagi saja. Maka kalau kita jumlahnya sekian, 60,18 meter persegi ya. Itu ya. Oke, ini hasil pembulatan ya, ini hasil pembulatan. Atau yang betul yang ini kalau nggak salah ya, ini ya sepertinya yang ini ya. Yang ini masih lupa, belum saya koreksi ya. Ketemunya 60,18 ya. Sekaligus Anda belajar aja untuk mengoreksi ya, dikoreksi, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang keliru yang lain silahkan disampaikan di komen gitu ya. Nah, untuk saya perbaiki gitu ya. Nah, itu adalah luas dari luas tampang. Nah, untuk menghitung volumenya gimana ya, tampang berikutnya luasnya berapa, kemudian dikalikan jaraknya dibagi, atau luas ditambahkan luas tampang berikutnya dibagi 2 dikalikan dengan jaraknya, akan ketemu volume timbunannya gitu. Nah, kalau dengan rumus bagaimana? Dengan rumus bisa gunakan seperti ini ya. Gunakan rumus seperti ini. Wah, rumusnya seperti ini. Cepat sekali kalau kita gunakan rumus, bisa langsung ketemu itu ya. Kalau kita gunakan rumus kan tadi ketemunya sama ya, 60,184 ya, itu ya, sama ya. Cuma saya yakin Anda menghafalkan rumus seperti ini yang membutuhkan waktu yang lama dan lupanya sangat cepat ya. Kalau mau ujian Anda bisa hafal ini, habis ujian pasti lupa. Ini juga belum lagi nanti kalau ininya bervariasi seperti ini misalnya, seperti ini, bervariasi seperti ini. Nah, ini rumusnya sudah beda lagi. Ada rumusnya, ada, cuma nggak saya tampilkan di sini karena saya sengaja menampilkan cara supaya Anda sepanjang waktu, setiap waktu bisa menghitung tanpa harus menghafal rumus atau mengingat-ingat rumus. Kemudian juga yang bisa seperti ini. Ini rumusnya beda lagi. Nah, kebetulan yang ada di sini sudah ada rumusnya. Yang bagian seperti ini, sorry. Ya. Ada rumusnya, silahkan dicoba. Kalau kita gunakan rumus hasilnya sama, W1 nya W2 nya sama ya, luasnya juga akan sama. Nah itu, oke, ini bisa saya sambil saya minum dulu. Nah, hasilnya sama, gitu ya. Ini rumusnya, mau nanti silahkan di pause gitu ya, supaya bisa melihat rumusnya, atau di buku. Kalau nggak salah bukunya Sutomo Wongso Citro ya, pengantar ilmu tanah ya, saya lupa tuh judulnya, itu ada juga. Silahkan kalau ada ahli menghafal ya dihafalkan saja. Tapi kalau nggak bisa menghafal ya, saya yakin ada rumus luas segitiga sepanjang waktu Anda selalu ingat.
Oke, saya lanjutkan. Nah, bisa bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini bagaimana caranya? Ini saya contohkan lagi, saya buat contoh yang bentuk seperti ini ya. Nah, saya contohkan karena agak sedikit berbeda, tapi sama saja sih sebenarnya ya. Ya, caranya sama, kita buat seperti ini ya. Kita buat segitiga seperti ini. Anda lihat saja di sini. Gak usah saya bacakan satu persatu ya, sambil Anda amati. Ini saya diamkan sebentar supaya Anda bisa mengamati. Saya kira ini sudah urut artinya. Nah, nanti seperti tadi kalau ada masih salah ketik ya kita diperbaiki saja. Nah, tapi kira-kiranya nah, mudah tuh, mudah sekali ya, mudah sekali ya. Ini adalah timbunan ABC ya. Halaman ini untuk timbunan ABC, halaman ini untuk timbunan galian ABC. Sorry, ini maaf, ini bukan galian ABC tapi galian CDE ya. Sorry, ini galian CDE, ini galian CDE ya. Kadang-kadang lupa ya, ini copy paste tapi beberapa belum saya ganti, tapi prinsipnya sama seperti itu ya. Jangan khawatir ya, moga-moga suatu saat saya bisa buat video lagi yang sudah saya betulkan ya, dengan menjelaskan seperti ini. Saya cari tahu ini salah ketiknya di mana ya. Ini jadi galian CDE ya, silahkan dilihat. Ini kalau CDE ya kita lihat seperti ini ya. Hasilnya sama nggak kiri dan kanan? Beda, karena di sini perbandingannya 1:1, di sini 1:2. Secara logika saja ini dan ini kira-kira besaran yang mana ya, luasnya itu besaran yang mana? Nah, kalau yang sini ketemu 2,17, kalau yang sini 2,4. Nah, saya kira demikian penjelasan saya ya. Sekali lagi, kalau kurang jelas silahkan di komentar atau nanti WA ke saya di para mahasiswa saya, atau ya nanti bisa ke Mbak Asisten untuk ditanyakan. Kalau nanti kesulitan bisa tanya ke saya. Demikian ya. Ini seperti channel-channel YouTube yang lainnya, kalau bisa ya Anda subscribe untuk menambah kalau di Instagram itu follower gitu ya, supaya lebih mantap gitu ya, atau like gitu ya, biar lebih mantap ya. Nanti saya bikinkan video yang lain. Saya kira demikian penjelasan dari saya untuk menghitung luas galian dan timbunan. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Moga-moga saya bisa membuat lebih banyak video untuk menjelaskan materi-materi kuliah, sehingga ketika dijelaskan di kuliah Anda kurang paham, bisa mengikuti video ini karena bisa diputar berulang-ulang. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe.